Oke, kembali lagi di B Channel. Di Expander vlog kali ini spring balancing ya di Nawilis nih di Cikini. Kebetulan pas lagi ke daerah sini. Karena kemarin pas servis yang berapa ya terakhir 20.000 tuh mestinya di buku panduan dirotasi. Tapi ternyata rotasinya kayaknya nggak dilakuin nih sama bengkel resmi. Ketahuan ya. Jadi tuh yang ban depan tuh udah makan luar. Nih ya, dia tipis yang di luar. Makanya nih dia selain minta rotasi di sini selain di spring balancing dan expander ini di Nawilis masuk kategori disamain sama Mires ya 295.000 untuk spuringnya. Balancingnya tadi 50 ribuan ya, 4 ban jadi 200. Karena ada voucher diskon 10% jadi diskon 10%. Itu ternyata R3 itu udah ada yang pakai tuh, yang improvement 2019 tuh, yang peleknya baru. Di sini nih di Nawilis Ciki ini dia ternyata di sini nyatu sama pom bensin Shell. Copot ban ala mobil-mobil F1 ya, pakai mesin. Suaranya benar kayak di pit stop F1. Sekarang yang belakangnya. Proses balancing ini aslinya ada yang high speed, cuma lagi rusak nih alatnya. Kalau yang high speed tuh langsung dipasang ke roda ya balancingnya. Kalau yang biasa dicopot dipasang ke alatnya. Ini udah bocor lagi apa belum ya? Kayaknya kok bocor lagi ya nih. Berarti emang masih penyakitnya nih, shock breaker bocor. Padahal belum lama ditukar yang baru yang kemarin pas servis 20.000. Tadi yang kanan yang kiri nih. Ini termasuk bocor juga nggak ya? Makanya agak rembes ya. Kalau beneran berarti baru nggak awet nih shock breaker expander. Nggak tahu deh gimana Livina yang satu basis nasibnya. Nah, kalau mobil kelas murah meriah tuh pakai torsion beam gini ya, jadi kiri kanan tuh nyambung, nggak independen. Kalau kayak Wuling Cortez kan independen kiri kanan, jadi kalau getaran di kiri nggak bikin berguncang yang kanan. Nah, kalau ini nih biasanya mobil-mobil yang lah yang pakai torsion beam, tapi uniknya ada sedan medium yang pakai itu juga loh. Nah, ini dua ban udah dipasangin balancingannya, besi-besi ini. Ini juga dipasangin nih di titik mana berdasarkan hasil pengukuran dari mesinnya ya. Besinya tadi dipasang untuk menyimbangin ban. Dan sebelumnya juga dicopot dulu yang besi-besi lama bawaan bannya. Ini kalau yang depan mestinya masih aman sih ya, nggak kayak belakang kayak ada corak, ada rembes. Nah tuh lagi dipasang besi-besi buat balancing. Kalau lihat dari dalam lebih jelas, besinya kayak gitu tuh, besi pemberat. Posisi melayang tanpa roda. Ini dilepas dulu balancing bawaannya, baru dipasang ke mesin balancing. Ini shock breaker yang depan kiri masih aman sih kayaknya kalau depan ya. Ngomong-ngomong soal crank guard yang perlu dikeluarin auto project ya, perlu pasang nggak ya buat melindungi terutama ini ya dinamo starter nih, biasanya sama carter oli yang di bawah. Ini ya kelihatan banget kan dia makan luar nih, makanya minta dirotasi karena di bengkel resmi nggak ada prosedur pelakuan spuring ya, jadi nggak bisa cuma ngandelin servis rutin aja, tetap perlu rutin di spuring. Ini tuker yang belakang masih tebal di kiri kanan rata. Beda ya, beda. Ini udah hilang nih yang garis-garis tipisnya, ini juga udah mulai putus-putus garisnya yang sisi luar. Udah nih yang tadi ban depan dipasang di belakang. Sebenarnya bisa sih di rotasi tuker ban. Jadi ini dicopot, dipasang yang sisi sana. Jadi yang tipis tuh di sisi dalam. Cuma itu mesti bongkar pasang ban lagi. Nanti aja lah kita cek setelah ditukar ke belakang apakah udah mulai rata makan dalam makan luarnya. Nah, inilah sih kelemahan ban yang ada alur direksionalnya ya. Jadi kalau
rotasi itu mau nuker harus tetap searah ke depan, jadi harus dicopot tuker ke pelek yang di sisi yang berbeda. Nah yang spuring ini di sebelah ya, dinaikin ke sebelah, beda alat untuk spuring. Untuk spuring ini dia pastiin kaki-kaki normal ya. Kalau kaki-kakinya gelodakan tuh nggak bisa di spuring, karena tentunya habis di spuring pasti ngaco lagi hasilnya. Kayak di galon saya dulu yang kaki-kakinya sering rusak tuh gagal kalau di spuring. Ya habis itu diangkat, baru dipasangin sensor-sensor di masing roda ya kalau untuk spuring ini. Oh iya, spuring ada yang baru sih, ada istilah spuring 4D ya, cuma di Nawilis ini belum ada untuk spuring 4D. Nah ini udah dipasang ini alatnya di masing-masing roda, sambil diputer-puter ya setirnya. Itu dia nanti kebaca di softwarenya di komputer. Ini juga ada alat yang dipasang di dalam, besi-besi. Mentokin ke kiri, terus mentokin ke kanan. Sesuai petunjuk dari software di depan ya. Ini detail alatnya yang dipasang. Ini lagi dikenceng ini tie rodnya buat setelan. Dia sudutnya berubah sama ya, jadi samain kiri kanan. Atau kiri 0,06, kanan 0,03. Ini mana ada yang hilang lagi di catnya. Hanya perlu dipasang cranker dulu project. Udah beres, sekarang isi nitrogen ya, sesuai panduan 30. Ini kayak kemarin sama Om Yoko diisinya lebih tinggi dari 30 nih. Kita lihat nih, tuh lebih tinggi dari 30, padahal sesuai anjuran isinya 30 aja. Kemarin sama Om Yoko kayaknya diisinya 33 ya, makanya di TPM aja 33. Nih kalau seringan isi 1-5 penumpang aja, sarannya depan belakang sama-sama 30 PSI untuk ban yang ukuran 16. Yang belakang kiri kita lihat berapa dia. Nah nih 31,2, udah ngurang sih, paling tadinya Om Yoko nyetel 33. Nah kalau kurang dia otomatis nyesuaiin ke setelan. Sama ternyata yang di setel depan aja ya, kalau kaki-kaki torsion beam gini yang kiri kanan nyambung nggak ada setelan buat spuringnya, makanya lebih murah juga kalau yang kaki belakangnya dia nggak independen. Ini hasilnya. Jadi setelah di spuring yang kanan ya, ini di ukuran final, ini sebelum dia tuh bedanya tipis ya, mirip-mirip malah. Yang paling terasa itu di toe ya, toe ini. Jadi toe-nya itu dia berubah dari 0,11 0,7 ini ya, yang individual toe, yang left right-nya 0,11 0,7 jadi 0,02 0,02. Udah itu aja sih, yang lainnya mirip-mirip. Nggak tahu sih, mungkin kalau yang ngerti perhitungan-perhitungan ini bisa sharing juga di kolom komen. Ini saya bawa ke Nawilis karena udah tahu nama besar Nawilis ya, jadi bawa ke sana aja sih. Mestinya sih ini udah sesuai kriteria, yang lainnya nggak ada di set, cuma toe-nya aja individual toe kiri kanan. Yang lainnya sih chamber juga di sini nggak berubah ya kalau ngeliat data ya. Chamber di sini 0,1 sama 0,31, cuma beda tipis 0,14 sama 0,27, sama-sama minus ya semuanya itu ya. Tadi totalnya jadinya kan 295 spuring sama ininya 50.000 12.000, cuma ada diskon 10%, makanya ini jadinya 445. Oke, sekian vlog kali ini, terima kasih sudah menonton.